kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Tenang, hari ini kalian akan bertambah imunnya. Namanya hormon serotonin ya, hormon bahagia, hormon pokoknya yang menyebabkan kebahagiaan, yang enak-enak, yang senang-senang tuh akan bertambah. Karena kita akan bernostalgia, terlebih untuk para laki-laki ya. Perempuan sebenarnya juga bisa bernostalgia ya. Kalau misalnya kalian itu hidup di zaman, mungkin anak-anak 2000-an nggak akan tahu, orang-orang yang akan tak sebut, ngopo aku ngetokke rokok loro ya toh. Mungkin kalau anak-anak 2000-an nggak akan tahu gitu ya, orang-orang yang nanti akan tak sebutin. Ya tapi kalau orang-orang misal kayak angkatannya bapak ibumu gitu kan, mungkin 5 tahun di atasku yang sekarang udah umur 30-an atau 40-an, mungkin akan tahu orang-orang ini. Terlebih mungkin angkatan bapak ibumu akan tahu banget orang-orang ini gitu ya. Kita akan bernostalgia, kita akan tarik mundur dari tahun 2021 ke tahun 19 sekian. Ya aku nggak tahu tempatnya tahun berapa, tapi kita akan tarik mundur gitu ya. Wanita-wanita ini tuh dulu terkenal di seluruh dunia. Seluruh dunia? Indonesia pasti mengenal orang-orang ini ya, wanita-wanita yang akan aku sebutkan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tua-tua ini, yang sudah berumur ini, dulu nyimpan posternya ditempel di dinding, dulu nyimpan videonya. Maksudnya mungkin video klip atau mungkin video VT apa yang kayak gitu-gitu. Pokoknya nyimpen hal-hal, ya kalender. Ya betul, selain kalender tuh biasanya kalender, poster, DVD, atau sampul buku, sampul majalah. Pokoknya zaman dulu tuh kan lebih ke media cetak yang berbicara gitu kan. Jadi semuanya serba cetak dan mungkin beberapa dari kalian punya koleksinya. Misal kayak bar kebanjiran, udal-udal, ternyata aku nyimpen nih, kayak gitu-gitu. Siapa aja mereka? Yang pertama itu ada Rizky Pritasari. Coba diingat-ingat dulu, Rizky Pritasari itu siapa ya? Kalau kalian nggak tahu bisa langsung searching di Google ya. Tapi ini tak tampilkan fotonya, ini dia Rizky Pritasari gitu kan. Jadi memulai debutnya itu menjadi model pendatang baru di tabloid film sekitar tahun 90-an. Ya, saat itu dia masih terbilang muda karena masih berusia belasan tahun. Kalau kalian lihat muka-mukanya, make-up-nya nih udah ketahuan banget ini 90-an ya, dengan alisnya yang kecil, runcing, yang kayak gitu-gitu, dan nggak ada serat-serat bulu tupai kayak sekarang, atau nggak ada yang ngaceng-ngaceng gitu loh. Bulu-bulunya ya tetap kecil, ya kan? Sekarang itu kan udah aneh-aneh gitu ya, semua dibulu tupain gitu ya, sampai anak rambut gitu ya. Namanya anak rambut tuh apa? Sinomnya di kayak silikon dikasih, pokoknya yang bisa melungker-melungker dibentuk-bentuk gitu kan. Ini khas 90-an nih makeupnya. Tapi dia berani bergaya memamerkan sebagian aset indahnya dalam beberapa foto yang dimuat di dalam tabloid. Jadi berawalnya dari foto majalah. Kalau zaman dulu tuh majalah itu laku keras. Dulu aku juga masih zamani jadi gadis sampul, ikut Aneka Yes, Teen Icon, yang kayak gitu, gaul, yang kayak gitu-gitu tuh masih zamani. Di tahun aku SMP, sekitar umurku 12-13an tuh masih oke lah. Setelah itu, setahun dari situ udah langsung beralih ke media online semua. Tapi bayangin aja di tahun 90-an itu selaku apa gitu kan. Makanya banyak dari angkatan 90-an tuh nyimpenin kertas-kertas, ditempel, apa dibikin clipping, nanti kayak gitu-gitu ya, koran, majalah, tabloid, apapun itu. Jadi meskipun dia berani berkata bahwa dia menjaga keperawanannya meskipun mau difoto vulgar dengan alasan tuntutan peran. Jadi si Rizky Pritasari ini terlibat pemotretan tabloid dan akhirnya dia pun terlibat dalam pemotretan dan video iklan sabun mandi. Jadi kalau kalian searching di Google nih, Rizky Pritasari, yang keluar adalah berita Rizky Pritasari ini iklan sabun mandi, itu yang paling awal muncul. Tapi di iklan video sabun mandinya itu si Rizky Pritasarinya nggak sendirian, jadi masih banyak wanita-wanita lain. Tapi dari sekian banyak wanita yang terlibat, si Rizky Pritasari ini yang paling terkenal karena mungkin tubuhnya yang paling weleh-weleh. Gimana menurut kalian? Tapi selang beberapa bulan kemudian beredar foto-foto bugilnya dalam berbagai pose. Gemparlah Indonesia, mulailah perburuan di internet. Bisik-bisik minta link ya kan, bagi video ya. Kalau dulu mungkin belum ada Telegram, mungkin masih di internet, sebarnya lewat nomor handphone. Kalau mau buka ke internet harus ke warnet karena handphonenya belum mumpuni, atau mungkin hanya ada beberapa handphone yang mumpuni tapi layarnya nggak segede gini gitu ya, layarnya cuma sak cuplik gitu kan kalau HP-HP jadul ya kan. Nah itu dia si Rizky Pritasari ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang langsung nostalgia, oh iya aku pernah nonton videonya
Yang berapa detik itu? Mungkin kalau zaman dulu udah nggak berapa detik ya, langsung berapa menit kali ya. Atau mungkin aku, dhisik bapakku tahu nyimpen nih fotonya iki yang kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin bapak ibu kalian masih menempel fotonya di dinding ya, boleh langsung komen di bawah gitu ya. Selamat bernostalgia. Selanjutnya nggak cuma Rizky Pritasari, ada yang lain namanya Cika Lestari. Belakangnya II semua ya. Cika Lestari ini lebih dikenal dengan nama Cika Bandung. Gadis muda belia yang masih duduk di bangku SMP menghebohkan jagat perlendiran Indonesia. Gila nggak tuh? Jagat perlendiran loh. Foto-foto yang beredar itu bertahap, dari suasana villa hingga suasana kamar mandi. Dari pose siang sampai malam hari komplit jerit. Jadi foto-fotonya yang beredar tuh lebih dari 500 foto. Mungkin kalau zaman dulu masih bisa diakumulasi 500 foto, kalau sekarang udah nggak tahu ya. Mungkin satu foto yang kesebar doang, tapi kopiannya sampai 10 tahun sampai kamu meninggal mungkin masih ada fotomu. Banyak yang penasaran dengan keberadaan gadis manis ini, namun dia lenyap tak tahu rimbanya di mana. Ya. Pernah ada penampakan dia dalam sebuah foto bersama teman-temannya, teman SMA sampai kuliah, tapi nggak jelas juga di mana dia sekolahnya, di mana dia kuliahnya juga nggak jelas, nggak ada yang tahu. Terakhir dari hasil penelusuran didapat dirinya itu sedang berseragam mirip seragam bank. Dan di foto itu dia terlihat memegang segepok uang 50 ribuan. Jangan salah ya, kalau dia berseragam seperti orang yang kerja di bank dan memegang segepok uang 50 ribuan, bisa jadi dia lagi foto konsep ya kan, pegawai bank misal, yang kayak gitu-gitu. Cika ini disinyalir punya nama sebenarnya. Cika ini disinyalir bukan nama aslinya. Jadi Cika ini kayak nama panggungnya, tapi netizen perlendiran meyakini bahwa tubuhnya adalah tubuh sebenarnya. Ya iyalah. Ya bener dong, nggak mungkin lah. Terus diedit-edit. Ya, emangnya zaman sekarang ya kan semuanya diedit. Jika dihitung-hitung, foto Cika Bandung ini berkali lipat banyaknya daripada foto Rizky Pritasari, tapi videonya buram dan sebentar. Maklum masih 3GP. 3GP. Apakah di sini ada yang menjamani 3GP? Ya. Kok Tommy masih menjamani 3GP? Riko masih? Bueno bokepan. Masih? Hebat sekali. Lanjut ya. Tadi pertama Rizky Pritasari, ada Cika Bandung juga. Tenang, nggak cuma itu, ada namanya Yati Nuli. Yati Nuli ini munculnya nggak jauh dari kemunculan si Cika ini, karena Cika kan cepat hilang ya. Beberapa foto munculnya tersebar di internet dan seiring berjalannya waktu muncul foto-foto lain dengan suasana berbeda. Nampaknya foto-foto itu tuh simpenan dari fotografer saat Yati Nurli ini masih aktif menjadi model telanjang. Jadi foto yang itu banyak dicari adalah foto saat dia berpose mengundang di atas sebuah ranjang dengan tubuh terlentang dan mata menantang membuat semuanya kentang. Kita ulangi kalimatnya sebentar. Foto yang banyak dicari adalah foto saat dia berpose mengundang di atas sebuah ranjang dengan tubuh terlentang dan mata menantang yang membuat semua orang kentang. Hebat sekali. Ya, hebat sekali. Yati Nuli ini tahun-tahun 90-an ya guys. Ini jujur kalau aku pribadi aku nggak begitu tahu dengan nama-nama ini karena mungkin bukan zamanku, tapi mungkin Ko Tommy tahu ya. Cika Bandung tuh sama-sama Bandung. Tuh, Riko aja tahu Cika Bandung. Suara Awi Mario Jawa. Udah sekarang gitu. Itu zamanku sekolah. Soalnya aku kan nggak bokepan dari dulu. Riko tak bokepan kat bisa ya. Riko tuh yang tahu. Kalau mungkin Sarah Aoi yang gitu-gitu tuh, Maria Ozawa itu kan udah tahun itu, maksudnya terkenalnya tuh lama gitu loh, lifespan-nya tuh lama gitu loh. Mungkin kalau yang tadi tak sebutin itu dia mencuat, habis itu cepet hilang. Kayak tadi yang Cika Bandung itu kan cepet hilang dan nggak tahu sekarang gimana dan di mana ngapain juga nggak tahu. Lanjut, ada lagi namanya Sintiara Alona lah. Kalau ini aku tahu ya karena namanya santer terdengar waktu itu. Model lagi. Jagat permodelan heboh ketika seorang model bernama Sintiara Alona didapati berfoto bugil. Fotonya tersebar di internet dan jadi bahan buruan penikmat halu seperti Davi. Foto-fotonya diambil dengan sangat ciamik, menunjukkan bahwa semua fotonya diambil oleh seorang fotografer profesional.
Dengan panduan tubuh indah dan warna kecoklatan, foto-fotonya mulai menghiasi wallpaper handphone kala itu. Ya, coba ngaku di sini siapa yang wallpaper handphonenya Cynthia Alona? Ya, coba mengaku. Ada? Coba tanyakan bapak ibumu. Siapa tahu ada. Atau poster atau apapun itu ya. Tapi bukannya heboh soal keberaniannya, berfoto telanjang, publik justru mempertanyakan soal asetnya yang bulat sempurna. Gak turun sama sekali dan akhirnya Cynthia memberi klarifikasi soal dadanya itu. Dia mengaku bahwa dadanya yang indah adalah hasil implan. Nah, mungkin pencetus pertama implan-implan payudara ini Cynthia Alona mungkin. Konspirasi. Kalian mungkin kalau lihat fotonya gitu ya, kalian mungkin terbayang-bayang, oh iya mbak aku pernah lihat ini. Atau mungkin bapakmu pas guyon-guyon, kayak biasanya kan bapak-bapak di pos ronda gitu kan suka guyon gitu ya, yang kayak oh dhisik ki aku selera wedok kuwi koyo misal si A si B ya, mungkin nyebut nih Cynthia Alona gitu kan. Lanjut, nah ini pasti kalian semua tahu. Tapi kalau anak-anak yang zaman sekarang milenial ini, yang disebut milenial ini nggak tahu pasti. Ayu Azhari, Sarah Azhari, Rahma Azhari. Ya, itu trio. Itu orang-orang tahu nggak deh? Sarah Azhari, Azhari Sister tuh udah trio paling ya hut se-Indonesia Raya ya. 3 kakak beradik ini memang terkenal dengan keberaniannya menjalani sesi pemotretan dan peran dalam sebuah film. Jadi dulu itu kalau kalian perhatiin ya, film-film horor Indonesia itu selalu ada adegan syur atau pokoknya banyak seksi-seksinya. Dulu film-film horor Indonesia, tapi sekarang ini udah bagus-bagus gitu loh, kayak kemarin didobrak sama Pengabdi Setan. Gak ada horornya, itu horor kabeh. Gak ada seksi-seksinya sama sekali. Pokoknya rata-rata film horor Indonesia tuh banyak mengandung keseksian gitulah. Nah ini trio Azhari ini tuh juga masuk ke dalam film-film tersebut. Jadi Sarah Azhari ini terlibat dalam sesi pemotretan yang menjadikan sebagian saksi saat sesi pemotretannya ternyata bermasalah. Banyak model yang ikut sesi pemotretan itu saat itu direkam saat berada di kamar mandi dan tubuh indah Sarah Azhari pun terumbar dengan jelas. Ya jadi kru-krunya mungkin ya yang ngawur gitu ya. Kalau Ayu Azhari ini diburu cuplikan filmnya saat beradegan erotis di film Without Mercy bersama Frank Zagarino tahun 95. Di sana Ayu Azhari beradegan tanpa busana saat di bathtub bersama Frank, tuh kan? Zaman dulu tuh kalau film-film memang ya mungkin dulu KPI belum ada atau belum aktif, ya kan? Kalau sekarang Sama aja. bukan aku yang bilang ya. KPI ya lagi dicari Mbak Nana tuh KPI. Terus yang terakhir itu Rahma Azhari. Foto-foto nude-nya tersebar di internet ya, tapi yang paling menghebohkan adalah foto Rahma Azhari dan Sarah Azhari saat mandi di sebuah pancuran dan kamar mandi yang jelas diambil oleh orang lain yang akrab. Buktinya mereka nampak tertawa-tawa saat difoto dalam keadaan bugil. Aku masih zamani fotonya trio Azhari ini. Jadi trio Azhari ini kayak mandi di pancuran gitu ya, tapi yang masih alam-alam gitu loh, dan ya emang ketawa-ketawa aja gitu loh. Itu dikecam banget. Tapi coba kita bandingin dengan sekarang. Ada yang lari-lari di mall tanpa BH, ada yang review villa juga seksi-seksi gitu ya. Kayaknya trio Azhari nggak ada apa-apanya dibanding yang sekarang gitu loh. Pokoknya kalau dibandingin trio Azhari zaman dulu, kalau ditarik ke sekarang mungkin trio Azhari lazim-lazim aja gitu ya kalau di tahun 2021 ini gitu kan. Mungkin salahnya adalah trio Azhari itu lahirnya tahun 90-an sono, 80-an, mungkin 60-an ya mereka lahirnya. Salahnya di situ doang. Coba kalau lahirnya di tahun 2021, 2020, mungkin di tahun depan gitu, aman-aman aja mereka. Pasti kalau bikin YouTube payu, pasti kalau bikin Instagram followersnya banyak, TikTok apalagi ya kan. Kalau di TV belum tentu sih, soalnya KPI kan sensi ya kalau sama cewek gitu ya. Beda kalau sama cowok. Mungkin kedepannya akan ada beberapa orang lagi yang bisa membuat kita bernostalgia gitu ya, nggak cuma cewek, mungkin ada cowok gitu ya. Soalnya rata-rata dari kemarin itu kan rata-rata cewek semua, kayak sebelumnya aku juga sempat bikin konten yang Maria Ozawa, Sarah Aoi yang awalnya berkecimpung di dunia porno yang akhirnya udah pensiun, kemudian mengambil jalan lain selain porno-pornoan gitu kan, selain porno-pornoan. Terus ini yang versi Indonesia juga ada dan rata-rata cewek gitu ya. Mungkin kedepannya aku akan cari-cari kalau cowok ada gitu, atau tante, atau om yang kayak gitu, atau kakek juga. Mungkin ada kakek Sugiono versi sana sama versi Indo gitu ya, mungkin.
Jadi buat kalian silakan bernostalgia dulu, habis ini ngerumpi mbek kancamu ya, kowe ngerti ra iki trio Azhari ngene. Boleh ya ngerumpi gitu ya, siapa tahu menaikkan imun gitu ya, atau langsung ngerumpinya mbek bapak ibumu. Jadi langsung sama pronya, jadi langsung sama orang-orang pada zamannya gitu ya. Kongkono bapak kowe tak kono bapakmu to, kongkono cerita, "Pak, ngerti Sarah Azhari rak Pak, biyen piye?" Nah kan cerita ngecipris ya 2 hari 2 malam nggak kelar gitu. Jadi gitu aja konten kali ini. Kalau kalian suka langsung komen di bawah gitu aja. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.